Promosi adalah untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen dengan tujuan agar calon konsumen tersebut pada akhirnya dapat melakukan pembelian. Di sini ada tujuan promosi, yaitu di mana orang banyak melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, yaitu untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang keempat adalah untuk membedakan dan mengunggulkan produksinya dibandingkan dengan produk konvetor. Yang kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam, yaitu untuk merubah tingkah laku dan pendapatan konsumen tentang suatu produk. Jadi kesimpulan dari tujuan promosi adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan meningkatnya profit atau keuntungan. Jenis-jenis promosi. Jenis-jenis promosi ada banyak sekali jenis dan cara orang melakukan promosi, yaitu diantaranya promosi secara fisik. Promosi dapat diadakan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan di suatu tempat seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Biasanya para penjual membuka semacam stand atau board untuk menampilkan dan menawarkan produk atau jasanya. Kelebihan jenis promosi secara fisik dan langsung adalah dapat menjangkau langsung para calon konsumen. Mereka dapat secara langsung melihat produksi atau jasa yang ditawarkan dan dapat langsung bertanya segala sesuatu hal mengenai produk atau jasa tersebut, dan dari pihak penjual hal ini dimanfaatkan untuk membujuk dan merayu calon konsumen agar membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan pada saat itu juga. Namun di sini juga ada kekurangan cara promosi secara fisik adalah sangat terbatasnya jumlah calon konsumen karena hanya diadakan di lingkungan atau area tertentu seperti di perkantoran, kampus, sekolah, dan lainnya. Bahkan di sini juga bisa promosi melalui media tradisional. Yang dimaksud jenis promosi melalui media tradisional adalah via media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya, dan media elektronik seperti radio dan televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan banner atau papan reklame dan papan billboard. Kelebihan jenis promosi melalui media tradisional adalah dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen daripada dengan promosi secara fisik karena jangkauan media yang menang cukup. Itu juga kekurangan cara promosi melalui media tradisional adalah membutuhkan biaya yang sangat besar karena melibatkan media-media besar seperti televisi, penyediaan papan billboard, dan lain sebagainya. Dan promosi melalui media digital. Jenis promosi melalui media digital mencakup media internet dan sosial media atau jaringan sosial. Ini adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini seperti ponsel atau laptop. Banyak para pengusaha yang sudah beralih menggunakan media digital sebagai strategi promosi mereka karena memang media digital saat ini merupakan cara paling efektif. Nah, untuk menjangkau konsumen, mereka setiap hari lebih dari 2,7 miliar menggunakan internet di seluruh dunia, yaitu sekitar 40% dari populasi dunia. 67% semua pengguna internet secara global menggunakan media sosial. Nah, kelebihan promosi menggunakan media digital adalah dapat menjangkau orang secara sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Nah,
Namun kekurangannya berpromosi dengan media digital adalah banyak sekali kompetitor atau pesaing yang ikut bermain di dalamnya. Tugas yang cukup berat bagi para pemasar atau lebih kreatif lagi dalam berpromosi di media digital ini agar lebih menarik calon konsumen dibandingkan kompetitor. Dari beberapa jenis promosi melalui media digital adalah yang paling banyak dilakukan saat ini karena faktor efisiensi dan penyebarannya yang luas dan relatif lebih cepat. Di sini juga ada contoh-contoh promosi yang biasa kita ditemui sehari-hari, yaitu promosi di sebuah toko. Contohnya beli 2 pasang sepatu dapat gratis 1 pasang sepatu tambahan. Yang kedua itu promosi dari suatu provider telekomunikasi. Contohnya nelpon 5 menit dapat gratis telepon selama 30 menit. Dan banyak contoh-contoh lagi promosi yang lainnya. Yang lainnya yang tentu saja tujuannya utamanya adalah menjaring calon konsumen sebanyak-banyaknya untuk dapat melakukan pembelian atau itu.